muda bersama sahabat kimia. Belajar lebih mudah bersama sahabat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran kimia. Masih membahas tentang larutan asam dan basa. Pada kali ini kita akan membahas tentang indikator asam dan basa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut ya, kita coba lihat kembali ya pelajaran terdahulu yang sudah pernah kita bahas bahwa larutan, sifat sebuah larutan itu ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya netral, dan ada sifatnya basa. Dan ketiga sifat itu dibedakan dari nilai pH-nya. Ya, untuk larutan sifatnya asam berarti pH-nya itu berada di bawah dari nilai 7 ya. Kalau netral itu pH-nya 7, sedangkan untuk larutan yang bersifat basa pH-nya itu di atas dari 7 ya. Nilai pH itu berada pada rank angka 0 sampai 14. Nah, menentukan pH itu sebenarnya kita perlukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika ingin menanam ya dengan metode hidroponik seperti ini, nah maka kita perlu mengukur besarnya pH larutan agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, begitu juga tubuh kita, darah yang ada di dalam tubuh kita itu juga harus punya pH yang normal ya, kisarannya antara 7,35 sampai 7,45. Nah, dikurang dari itu atau lebih dari itu ya, maka akan menimbulkan efek ya terhadap kesehatan kita ya. Sehingga mungkin pernah mendengar ada istilah air alkali ya, yang diharapkan bisa menjaga rank normal darah kita itu berada pada pH yang normal ya, sehingga bisa menjadikan tubuh kita bisa lebih sehat. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita kali ini ya? Jadi pembahasan kita kali ini adalah kita coba menemukan cara ya bagaimana bisa membedakan asam dan basa, atau bahkan bisa sampai menentukan berapa pH larutan yang mungkin kita tidak ketahui berapa pH-nya ya. Nah, sebelum itu, nah di sini ya kita kembali pada pembahasan ini ya. Bagaimana cara untuk mengetahui suatu zat itu bersifat asam atau basa? Ini sudah pernah kita bahas ya. Yang paling gampang itu adalah dengan mencicipinya ya. Kalau asam itu berarti rasanya asam, kalau basa itu rasanya agak pahit. Nah, hanya saja kan untuk zat-zat kimia tidak direkomendasikan membedakan atau mengidentifikasikannya dengan cara mencicipi ya, karena tidak semua zat kimia itu aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi ada bahan tertentu yang kita bisa gunakan sebagai pembeda antara asam dan basa. Bahan itu yang dikatakan sebagai indikator ya, indikator asam dan basa. Nah, kenapa bisa digunakan untuk membedakan asam dan basa? Karena indikator itu merupakan zat yang dapat memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan larutan basa. Melalui perbedaan warna tersebut, akhirnya kita dapat memperkirakan berapa kisaran pH suatu larutan yang kita uji. Nah, di sini ada kertas lakmus ya. Kertas lakmus ini dua macam, ada lakmus merah dan lakmus biru. Ya, nanti lakmus ini nanti bisa membedakan mana yang asam dan mana yang basa. Kemudian di sini ada juga indikator alami. Kenapa dikatakan alami? Karena diambil dari bahan-bahan alam. Ya, indikator alami seperti ini juga nanti bisa digunakan sebagai indikator ya, bisa membedakan antara larutan asam dengan larutan basa. Nah, kemudian yang kedua nih, bagaimana nih cara untuk mengetahui besarnya pH? Tidak lagi sebatas sifat saja ya, asam atau basa, tapi sudah sampai memperkirakan besarnya pH suatu larutan. Nah, zat apa yang digunakan? Indikator apa yang digunakan ya? Nah, ini zat yang digunakan adalah indikator universal. Ini namanya indikator universal. Bisa juga dengan menggunakan indikator larutan, dengan menggunakan beberapa indikator larutan, dan juga bisa dengan menggunakan
pH meter. Cara yang paling praktis itu adalah dengan menggunakan pH meter. Tinggal dicelupkan saja ke dalam larutan ya, baru kemudian muncul angka-angka digit yang memperlihatkan besarnya pH larutan yang kita uji. Langsung saja kita lihat satu persatu ya jenis-jenis dari indikator. Jadi yang pertama ada kertas lakmus ya, yang tadi sudah kita lihat ya, ada asam, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Nah, kemudian yang kedua ada indikator universal ya. Indikator universal di sini tidak hanya menentukan jenisnya asam atau basa, tapi juga bisa menentukan pH. Nah, silahkan nanti disimak ya video berikut ini ya untuk bisa membedakan ya bagaimana cara menggunakan kertas lakmus dan bagaimana menggunakan indikator universal pada larutan asam dan pada larutan basa. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah indikator alami ya. Jadi indikator alami ini adalah indikator yang didapatkan dari bahan alam, biasanya didapatkan dari tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan ini bagian tertentu dari tumbuhan itu diambil kemudian diekstrak. Nah, ekstraknya ini yang kemudian diteteskan di larutan asam, basa dan netral sehingga menghasilkan perubahan warna seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ada kol ungu yang diekstrak kemudian diteteskan pada larutan netral, ini menghasilkan warna ungu ya. Kemudian diteteskan pada larutan asam memberikan warna lavender. Kemudian diteteskan pada larutan basa memberikan warna hijau. Nah, jadi seperti itu. Indikator seperti ini yang dikatakan indikator asam basa karena bisa membedakan antara asam, basa dan netral. Ini juga ada beberapa indikator yang lainnya seperti bunga kana. Di sini juga ada bunga sepatu. Jadi bisa kita dapatkan dari berbagai macam tumbuhan ya. Nah, bagaimana menentukan indikator apa yang terbaik ya, indikator alami yang bagus kita gunakan sebagai asam dan basa? Coba diperlihatkan di sini ya. Indikator yang terbaik yang bisa kita gunakan sebagai indikator alami untuk membedakan asam dan basa adalah indikator yang memberikan warna yang berbeda ya, dan perbedaan warnanya itu mencolok. Nah, ini bagus nih ya, karena memberikan warna yang berbeda pada asam dan basanya. Kalau seperti ini masih kurang bagus. Kenapa? Karena belum bisa memperlihatkan secara jelas ya mana asam dan mana basanya. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan kalian nanti coba cari tahu ya bagian tumbuhan apa sajakah yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Kita lanjut sekarang yang keempat. Nah, larutan indikator. Larutan indikator ini hampir sama prinsipnya dengan larutan indikator alami ya. Nah, jadi sama-sama berupa ekstrak. Hanya saja ini diproduksi di laboratorium. Jadi sudah diketahui ya trayek pH-nya dan trayek perubahan warnanya. Nah, contoh nih ada fenoftalin, trayeknya adalah 8,0 sampai 10,0. Perubahan warnanya dari tak berwarna menjadi merah.
Begitu juga dengan beberapa indikator alami, indikator larutan yang lainnya ya. Nah, kita lihat perubahan warnanya. Nah, ini contoh perubahan warnanya ya. Pada yang pertama di sini ada brontimul biru. Ya, track pH dari brontimul biru itu adalah 6,0 sampai 7,6. Nah, jadi ketika ada larutan nih, larutan ini gelas pertama ya. Larutan ini kemudian diteteskan dengan brontimul biru, ternyata dia memberi warna kuning. Ini artinya apa? Oh, berarti larutan ini punya pH lebih kecil daripada 6. Ya, karena di sini track pH-nya 6 sampai 7,6 ya. Track warnanya kuning sampai biru. Kuning ini berada pada batas bawah. pH batas bawah adalah 6. Maka larutan satu ini, larutan yang gelas pertama ini pH-nya lebih kecil daripada 6. Kita lihat sekarang gelas yang kedua, gelas yang ketiga deh ya. Gelas yang ketiga ini memberikan warna biru. Coba lihat warna biru. Warna biru ternyata warna batas atas ya. pH batas atasnya adalah 7,6. Berarti gelas yang ketiga itu pH-nya lebih besar daripada 7,6. Sekarang kita lihat gelas yang kedua, dia memberikan warna hijau. Ya, warna hijau nggak ada di sini ya. Tapi yang harus kita ingat, perpaduan antara kuning sama biru itu akan menghasilkan warna hijau. Nah, maka bisa kita simpulkan di sini trayek pH, pH larutan yang kedua ini berada pada antara 6,0 sampai 7,0. Ini juga ada nih ya metil jingga. Nih perubahan warnanya dari merah menjadi jingga atau orange, baru kemudian menjadi kuning. Nah, jadi kuning ini sudah menunjukkan bahwa pH-nya ini, pH larutan yang ada di gelas ini sudah lebih besar dari 4,4. Nah, kita lihat lagi, ini ada indikator larutan yang ditetesi dengan indikator PP memberikan warna pink seperti ini. Ya, track pH-nya tak berwarna sampai menjadi warna merah. Ini bukan tak berwarna, bukan juga berwarna merah, tapi di antara tak berwarna sama merah. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa larutan ini memiliki pH di atas dari 8. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, kita simak sekarang bagaimana contoh soal ya, menentukan trayek pH indikator alami dan menentukan pH suatu sampel. Nah, jadi yang nomor pertama di sini ada sebuah indikator alami yang kemudian ingin diketahui berapa apa trayek perubahan warnanya dan berapa trayek pH-nya. Nah, untuk mengetahui trayek pH sebuah larutan indikator alami, maka prosedur yang harus dilakukan adalah meneteskan indikator alami tersebut pada larutan dari pH larutan 1 sampai 14. Ya, jadi di sini disediakan 14 gelas ya, yang masing-masing pH-nya itu dari 1 sampai 14, kemudian ditetesin dengan larutan indikator alami ini sehingga memberikan data-data seperti yang ada di tabel seperti ini. Nah, ketika data ini kita dapatkan, maka kita akan bisa menentukan trayek perubahan warna sama trayek pH. Ya, kita perhatikan di sini. Perubahan warnanya dari merah menjadi hijau, kemudian menjadi biru. Nah, maka bisa kita jawab ya, trayek warnanya itu adalah dari merah menjadi biru. Adapun hijau di sini adalah warna peralihan. Ya, trayek warnanya itu ya, perubahannya itu terjadi pada warna merah sampai menjadi biru. Sedangkan trayek trayek pH-nya ya, trayek pH-nya ini kita lihat nih, merah batasnya sampai mana? Batasnya sampai pH 5 nih. Nah, kemudian biru batasnya sampai mana? Biru sampai 8. Sehingga trayek pH-nya adalah 5 sampai dengan 8. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini adalah ada suatu larutan sampel. Ada larutan sampel. Larutan sampel itu artinya suatu larutan yang kita tidak ketahui berapa pH-nya. Kemudian kita ingin tahu berapa pH-nya, sehingga kita menggunakan indikator.
Indikator yang digunakan nggak cukup satu ya, minimal 2, boleh 2, bisa 3 atau lebih ya. Jadi minimal 2. Di sini menggunakan 2 indikator. Pertama brontimol biru dan yang kedua menggunakan fenolftalin. Nah, larutan sampel itu ketika ditetesin dengan brontimol biru ya, maka menghasilkan warna biru. Kita lihat di sini warna biru adalah warna batas atas ya. Nah, batas atas dari trayek pH-nya ya. Sedangkan trayek pH-nya batas atasnya adalah 7,6. Maka bisa kita simpulkan bahwa larutan ini pH-nya itu di atas dari 7,6 ke atas ya. Nah, kemudian hasil analisis ini kita coba tuangkan dalam sebuah persamaan garis ya. Garis bilangan ya. Garis bilangan yang kita coba kasih skalanya, skala yang merupakan nilai-nilai dari trayek pH yang digunakan ya. Nah, di sini ada 0, ada 6 ya, 6, ada 7,6, ada 8,3, ada 10, ada 14. Oke, kita coba tarik nih ya kesimpulan yang pertama tadi bahwa pH-nya di atas dari 7,6. Kita buatkan garis bilangannya 7,6 ke atas. Selesai yang indikator pertama, kita lanjut indikator yang kedua, fenolftalin. Fenolftalin itu ternyata memberikan warna tidak berwarna. Coba lihat nih, tidak berwarna merupakan batas bawah. Batas bawah pH-nya adalah 8,0. Maka bisa disimpulkan pH larutan sampel ini di bawah dari 8,0. Kita buatkan garis bilangannya di sini ya, 8,0 ke bawah. Nah, untuk menentukan pH larutannya kita simpulkan dari kedua garis ini dengan melihat irisan dari kedua garis ini. Lihat ya, ini irisannya ya. Ketemu pada angka 7,6 sampai ke 8,0. Nah, ini adalah perkiraan pH-nya. Antara 7,6 sampai 8,0. Jadi bisa kita jawab ya, pH larutannya adalah 7,6, lebih kecil, pH-nya lebih besar daripada 7,6 dan lebih kecil daripada 8,3. Nah, kita lanjutkan sekarang yang soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini nah, di sini ada larutan sampel lagi yang diuji dengan menggunakan 3 indikator, metil merah, fenolftalin dan metil jingga. Kita lihat satu-satu ya. Ternyata dengan menggunakan indikator yang pertama, metil merah ya, dia memberikan warna merah. Nah, kita lihat nih, warna merah merupakan warna batas bawah. Batas bawah pH-nya itu 4,2. Maka bisa disimpulkan larutan sampel ini pH-nya lebih kecil daripada 4,2. Kita terapkan dalam garis bilangan ya, 4,2 ke bawah. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan indikator fenolftalin, ternyata dia tidak berwarna. Tidak berwarna di sini adalah batas warna bawah. pH batas bawahnya adalah 8,0. Maka bisa kita simpulkan bahwa larutan sampel ini nilai pH-nya di bawah dari 8,0. Kita terapkan dalam garis bilangan ya, 8,0 ke bawah. Ya, arahnya ke bawah ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, metil jingga. Ternyata dia memberikan warna jingga, bukan warna merah, bukan warna kuning. Nah, artinya itu warna peralihan ya. Nah, kalau warna peralihan, maka bisa kita simpulkan bahwa pH-nya itu antara 3,2 sampai 4,4. Kita terapkan dalam garis bilangan nih, 3,2 sampai 4,4. Sekarang kita simpulkan ya. Kita tarik, kita coba lihat irisan dari ketiga garis ini berada pada rank 3,2 sampai 4,2 ya. Irisannya terdapat pada 3,2 sampai 4,2. Sehingga kita bisa simpulkan pH-nya ternyata lebih besar daripada 3,2 dan lebih kecil daripada 4,2.